Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Bapak Ibu jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Rabb yang menguasai alam ini, kembali memberikan salah satu nikmat atas diri kita semua. Kita bisa melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Mudah-mudahan sholat kita sholat yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita niatkan perpanjang waktu kita di masjid yang kita cintai ini, semoga menjadi pemberat amalan kebaikan kita di hadapan Allah. Untuk itu mari kita lurus-luruskan hati kita, mengingin niat kita untuk mau kita mengkaji apa-apa yang pernah disampaikan Rasulullah SAW, menjadi hujah yang cukup kuat dalam rangka kita meningkatkan kualitas amalan-amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita buka dengan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum fikih terkait bencana alam termasuk juga warisan korban bencana alam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajaban li amril mu'min. Sungguh mengagumkan urusan orang yang beriman. Kalau dia diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia bersyukur, maka syukurnya membawa kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata si mukmin ini ditimpa musibah, dia mau sabar aja, maka sabarnya membawa kebaikan untuk dirinya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi sampaikan apa? Tidaklah kalian menemukan sesuatu yang mengagumkan itu kecuali hanya ada pada diri orang yang beriman. Nah, kita sebagai orang yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyikapi tentang kejadian fenomena bencana alam, adanya bencana alam yang terjadi di mana-mana, maka kita harus yakin bahwa alam ini tidak punya hukum, yang punya hukum Allah Subhanahu wa taala. Tatkala Allah menciptakan langit dan bumi beserta isinya, maka disitulah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hukumnya kepada makhluk-makhluk ciptaannya. Bagaimana matahari terbit dan tenggelam itu bukan dia mau sendiri, tapi taat terhadap aturan Allah Subhanahu wa taala. Bumi berputar 24 jam enggak pernah berhenti semenjak Allah menciptakannya matahari katakan. Enggak pernah istirahat barang sejenak melawan arah jarum jam. Itu pun juga atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kalau ada musibah, bencana alam, si alam ini enggak bergerak dengan sendirinya. Ada yang perintah, ya, ada dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Hatta hari ini antum duduk nih, ya, tadi pagi mungkin ada selai rambut rontok, ya, kita nggak sadar tuh, alat itu lagi masak. Masak apa? Untuk menumbuhkan rambut yang baru. Sel-sel kita yang sudah rusak diganti sama sel yang baru. Peredaran darah yang mengalir deras, membawa oksigen ya, untuk dialirkan ke tubuh kita ini, masya Allah, semua atas perintah Allah. Ya, jantung kita berdetak, ya, ginjal kita berfungsi, ya, sehingga kita bisa duduk nyaman. Ada yang nyender, ya, ada yang kagak nyender. Ya, mudah-mudahan baik semua. Ya, kalaupun kita tidur juga, ya, ini juga atas izin Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan sih yang tidur bentarnya melek ya, jangan sampai ketiduran lama. Baik ya, ini bicara tentang musibah, bencana alam. Ya, bahwasanya bencana alam ini bagian daripada takdir Allah yang mengikuti perjalanan manusia itu. Ya, yang tidak pernah lepas daripada catatan Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum illa fi kitabin min qabli an nabra'aha inna dzalika 'ala Allahi yasir. Setiap bencana yang menimpa di bumi ini,
mau yang ringan, mau yang sedang, mau yang berat menurut kita ini manusia, ya. Termasuk setiap bencana yang menimpa dirimu sendiri, yang ringan-ringan maupun yang berat-berat, ya. Ternyata illa fi kitabin min qabli an nabraha, ya, semuanya telah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Ya, di mana sebelum kami mewujudkannya, min qabli an nabraha. Ya. Berdasarkan basar, ya, kemampuan basyariah kita sebagai manusia yang banyak keterbatasan, kita ini nggak tahu di besok kejadian apa. Kalau besok itu tiba-tiba ada bencana, maka yakin kita sebelum kejadian menurut pandangan manusia udah ada dalam catatan Allah Subhanahu wa taala. Kita di balik tembok aja kagak tahu siapa itu, ada orang di situ enggak, kecuali ada CCTV ya kita bisa lihat. Tapi zahirnya apa? Kita nggak bisa lihat. Ya, ada siapa di balik tembok, apalagi satu hari ke depan, seminggu, sebulan, setahun kemudian kita nggak tahu jadi apa. Kenapa? Karena ternyata mafatihul ghaib, kunci-kunci keghaiban hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya apa? La ya'lamu ma fi ghadin illallah. Enggak ada yang tahu keesokan hari mau jadi apa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Karenanya bencana alam yang terjadi enggak lepas daripada catatan Allah. Kita tahu barangkali yang lalu-lalu, ya, cuma yang berkenaan dengan kita nggak tahu peristiwa yang dialami sama orang lain, keterbatasan kita, seberapa kuat memori kita, ya, termasuk yang sedang terjadi, ya, tapi kita punya keterbatasan banyak lagi. Kenapa yang akan terjadi kita nggak tahu, ya, karenanya Allah Subhanahu wa taala dengan ilmunya Allah mengetahui perkara yang telah terjadi, yang sedang terjadi, termasuk yang akan terjadi kemudian hari, ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu sepele, remeh buat Allah. Antum yang getol ambil dunia, ya. Orang mah kalau pensiun mah nikmat dari Allah. Kenapa? Biar dekat sama masjid. Ya, ini orang pensiun bersama dia bingung. Apalagi ya. Ya, padahal dikasih pensiun, bersyukur sama Allah. Ya, kita suruh istirahat, ya enggak? Ini ada orang-orang yang sebenarnya ngumpulin harta duniawi, bandai dikumpulin banyak banget. Buat Allah mudah menghilangkan harta punya kita. Seorang petani ngomong sama bininya, "Neng, alhamdulillah kita kerjain sawah kita, ya. Ini udah pada kuning, besok kita panen, Neng," katanya. Ya, berharap besok panen, malamnya hujan gede, ya, hujan deras. Akhirnya apa? Sawahnya hancur, tenggelam sama air. Buat Allah mudah ngilangin kenikmatan kita, ya, punya harta kekayaan di mana-mana rumahnya, pembantu salah aja, ya, nyalain kompor, leduk kompornya, habis banding kita. Ya, inna dzalika 'ala Allah yasir, yang demikian itu mudah. Apalagi musibah yang besar yang banyak mengakibatkan hilangnya nyawa, ya, hilang nyawa, harta orang hilang, keluarganya entah di mana, buat Allah mudah. Ya, karenanya buat kita orang yang beriman kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya bencana yang terjadi, fenomena alam yang terjadi enggak pernah lepas daripada catatan Allah Subhanahu wa taala. Takdir dari Allah, ya. Karenanya bagaimana musibah yang terjadi, apakah ini azab? Ya, ternyata ya musibah yang terjadi itu bukanlah azab bagi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Rasulullah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar azab atas umatku ditangguhkan sampai hari kiamat. Ngapain, Mak? Biar kita yang bermaksiat biar kudu banyak tobat sama Allah buru-buru. Ya, nanti yang tinggal di muka bumi ini siapa? Ahli durjana, ahli maksiat. Orang-orang kafir, orang-orang yang beriman kepada Allah, ya, termasuk umat Rasulullah juga yang membangkang itu, menghalalkan zina, menghalalkan khamar, menumpahkan darah di mana-mana. Kita orang yang beriman Allah selamatkan dari kematian. Antum yang kepala rumah tangga punya anak meninggal, punya bini meninggal, itu cara Allah menyelamatkan orang beriman. Jangan sampai kita orang yang beriman ngalamin yang namanya azab hari kiamat nanti yang ditangguhkan tadi itu. Dan azab ini punya sifatnya apa? Membinasakan. Yang juga sembarangan ngomong, ya. Oh, di sana tuh di Cianjur tuh, ya, itu azab Allah. Yang buat umat Rasulullah bukan azab.
Kenapa? Karena azab itu membinasakan satu kaum. Ya, dan bedanya umat Rasulullah dengan umat-umat Nabi sebelumnya, 124.000 nabi dan rasul Allah utus 124.000. Walikulli ummatin rasul. Tiap-tiap umat ada rasulnya. Ya, ketika Rasul mengajak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata lagi-lagi mereka memilih jalan kekafirannya, ya baik diazab oleh Allah. Dan mereka binasa kecuali orang beriman yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak sembarangan ngomongin azab. Karena azab ini sifatnya membinasakan, dan umat Rasulullah enggak cuma bangsa Arab doang. Ya, enggak cuma di negara Arab, apalagi negara apa ini? Ya, negara Jatirawali, ya, negara Pondok Gede, enggak, ya, seluruh dunia umat Rasulullah. Kalau itu ternyata dihancurkan azab ini, maka membinasakan. Tidak hanya bumi saja hancur, alam ini hancur. Itu namanya azab ditangguhkan Allah sampai hari kiamat. Ya, salah satu bukti dalil bahwa kita ini mengalami bencana alam murni musibah. Buat orang beriman diuji, buat orang yang senang bermaksiat ya ditegur oleh Allah. Ya, coba kita lihat ini. Faqala sallallahu alaihi wasallam, sa'altu rabbi thalathan. Rasulullah bersabda, aku meminta berdoa kepada Allah 3 hal. Fa'atani thintaini wa mana'ani wahidah. Sementara 2 doa dikabul oleh Allah, tapi 1 doa ditolak oleh Allah. Ya, sa'altu rabbi, aku berdoa pada Rabbku, an la yuhlika ummati bis-sana. Fa'ataniha. Aku berdoa pada Allah agar umatku tidak dibinasakan dengan musibah berupa kelaparan. Ya, Allah mengabulkannya. Wa sa'altu an la yuhlika ummati bil gharq. Fa'ataniha. Aku meminta kepada Allah jangan sampai umatku dibinasakan dengan musibah tenggelam. Allah mengabulkan. Ya, wa sa'altuhu an la yaj'ala ba'sahum bainahum famana'aniha. Sementara aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala jangan membinasakan umatku ketika mereka ada sifat ganas gitu. Jadi ukhuwah Islamiyah yang ada di antara kita bisa pecah itu. Ya, gara-gara siapa? Al-muslim akhul muslim. Muslim itu saudara, tapi kan ada sifat barbar di dada kita. Ya, sifat maunya berpecah belah aja di antara kita. Ya, Rasulullah memohon pada Allah jangan dibinasakan kalau umatku terpecah belah, kira-kira begitu. Ya, syarah hadis itu. Jangan sampai umat ini dibinasakan gara-gara mereka berselisih. Tapi Allah ternyata menolak doa Rasulullah SAW. Ya, jamaah di satu masjid, jangan gampang-gampanglah kita menyalahkan orang. Ya, banyak belajar. Ya, dulu saya punya dosen baca Fatihah buat orang awam itu kayaknya salah nih. Ya, ihdinas siratal mustaqim dibacanya bukan shad. Ya, ternyata kita yang salah, kita enggak tahu. Ya, cara baca Quran enggak cuma ada 7, 10 cara baca Quran. Akhirnya bodoh-bodoh kita kelihatan. Makanya jangan gampang-gampang mencaci ulama itu hati-hati, ya. Kadang-kala ulama melakukan sesuatu yang buat orang awam itu aneh. Tapi ulama punya dalil, punya hujah, ya. Jangan gampang kita nyala-nyalain orang alim ulama, hati-hati. Apalagi sampai sesama kita. Ya, kaifiat salat satu masjid berbeda dengan masjid yang lain. Ya, jadi berselisih, enggak mau satu jamaah, hati-hati. Allah menolak doa sang Nabi. Ya, kira-kira jangan binasakan ya Allah. Kalau umatku ini ada sifat ganas, ada barbar sama saudaranya. Ya, ternyata Allah menolak doanya Rasulullah SAW. Ya, nah ini hadis ini menjadi qarinah, menjadi indikator bahwa tidak ada azab untuk umat Rasulullah SAW kecuali nanti ditangguhkan sampai hari kiamat. Maka musibah yang terjadi untuk orang beriman ujian, untuk yang masih bermaksiat ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian satu hal lagi nih, ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin wala adha wala ghammin." Tidak ada satu musibah yang menimpa setiap muslim, capek dia, sakit, bingung, sedih, orang gangguin dia, tetangga jahat sama dia. Ya, ada galau resah yang mendalam, hatta asyaukah yushabuha, sampai yang remeh ada duri nancep di badannya.
Antum jalan besok beli, ya kan? Ya, antum jalan kena paku, ya kan? Ringan-ringan aja tuh. Tapi ternyata kesemuanya itu illa kafarallahu biha min khotoyahu. Kesemuanya jadi penggugur dosa-dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dosa yang mana yang diampuni? Dosanya kita kalau kita maksiat sama Allah. Beda dengan dosa manusia, Pak. Ya. Kalau zalim sama manusia enggak cukup tobat sama Allah, tapi penuhi hak-hak orang yang kita zalimi. Ya, beda nih. Dalam hadis ini yang diampuni dosa ini dihilangkan adalah dosa kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada satu juga yang menyatakan bahwa musibah yang kecil aja jadi penggugur dosa-dosa seorang muslim. Makanya saya nggak sampai hati kalau kita mengatakan oh di sana ada begini begitu, ya ada kemusyrikan, ada yang banyak yang murtad. Jakarta gudangnya, ya ngomongin di sana ada pelaku lesbian, di sini gudangnya banyak. Saya tinggal di Garut Kuningan, masya Allah. Yang ngekos itu luar biasa, ya. Masa cerita tuh main aja di rumah saya, ya. Ada laki-laki jadi-jadian, perempuan jadi-jadian, ya demennya laki-laki, demen perempuan. Yang terjadi begitu. Ya, tapi kalau Jakarta nggak diazab ya, karena ada musibah. Kalaupun ada orang yang tiba-tiba ditimpa musibah karena kemaksiatannya, Allah tegur dia. Ya, biar balik nggak balik juga, siap-siap ya, dirincang di neraka. Alhamdulillah. Nah kemudian juga dalam hadis yang lain, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, asy-syuhada khamsah. Orang yang mati syahid itu 5 golongan dalam hadis ini. Dalam riwayat yang lain 7 golongan. Ya, saya sebutkan yang ini. Pertama al-mat'un, orang yang mati kena penyakit ta'un. Wal mabtun, orang yang mati yang meninggal dunia karena dia terserang penyakit perut. Ya. Wal gharid, orang yang matinya tenggelam. Wasahibul hadmi, orang yang matinya karena tertimpa longsor dia. Wasyahidu fi sabilillah, orang yang mati syahid di jalan Allah. Nah, jelas ya. Jadi kalau ada orang yang meninggal tenggelam, orang yang tertimpa reruntuhan, longsor dia, syahid Pak. Coba itu. Ya matinya mati syahid. Ya. Ini kan masya Allah nih doanya Rasulullah SAW agar azab untuk umat ditangguhkan sampai hari kiamat. Kita orang yang beriman, ya mudah-mudahan sampai mati bawa keislaman kita, bawa keimanan kita, jadi orang bertakwa. Allah selamatkan nanti nggak merasakan hiruk-pikuknya dahsyat-dahsyatnya kiamat al-kubra itu. Ya, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara fikih bagaimana terkait dengan dampak yang ditimbulkan pasca bencana alam? Yang pertama yang kita bahas adalah ketika ada orang-orang yang berusaha mengevakuasi korban-korban terdampak bencana yang jadi mayit meninggal dunia. Bagaimana perlakuan kita terhadap jasad-jasad manusia korban bencana alam ini? Ulama membagi 3 keadaan jenazah korban bencana alam. Yang pertama adalah kalau ditemukan dalam keadaan utuh, diperlakukan sebagaimana pengurusan jenazah secara normal, dimandiin, dikafani, disolati dan dikuburkan. Kita nggak tahu nih Ustadz nih, yang mati dia muslim atau non muslim, nggak usah berdebat. Ya, kalau nggak ada tanda-tanda simbol khusus yang menempel pada diri si mayit, kita nggak tahu dia muslim atau tidak, perlakukan saja secara etis saja. Kita menolong, ya kita tidak berdosa terhadap sesuatu yang kita tidak tahu. Jadi nggak usah berdebat. Jadi relawan berdebat. Ini hati-hati nih, mayatnya nih muslim apa enggak? Akhirnya perlu tanya aja sama mayat, gitu. Lu muslim apa enggak? Ini nggak mungkin. Ya, jadi nggak perlu terjadi perdebatan. Secara etis kita punya adab, punya etika. Ya, lakukan dia sebagaimana jenazah seorang muslim normal lain. Kecuali ada tanda-tanda yang melekat di tubuh si mayit yang itu terindikasi bahwa si mayit ini dia non muslim. Ya, maka memperlakukannya ya tidak sebagaimana seorang muslim meninggal dunia. Yang kedua, ditemukan dalam keadaan tidak utuh. Pendapat yang umum ya, cukup dikafani, disolatkan, dikuburkan, nggak perlu dimandiin. Logikanya apa? Jenazah kalau nggak utuh, tiba-tiba tangannya copot, ya, ada separuh doang, terburai isi perutnya, kita repot mandiinnya. Ya takutnya apa? Jasadnya pada rusak, jadi fitnah. Ya maka cukup diguyurkan air saja, tidak sebagaimana kita memandikan secara normal.
Ya, ribut-ribut, harus mandi, yang ini enggak, itu airnya enggak ada. Susah juga. Makanya kita akan lihat terjadi perbedaan pendapat ulama. Ini tidak lain adalah untuk memudahkan kita mengambil amalan sesuai dengan kemampuan kita. Itu kaidah. Dalam Al-Quran disebutkan fattaqullah mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah dengan segenap kemampuan kalian. Ya, perbedaan pendapat ulama kalau kita sikapi itu untuk memudahkan kita ya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini pertama nih, menemukan potongan jasad bagaimana memperlakukannya. Ada longsoran tanah, digali, ada tangan, ditarik ke tangan copot, emang bukan copot, emang tangan doang, kagak ada apa-apanya. Tiba-tiba nongol muka, kepala doang, badannya kagak ada. Ya, bagaimana caranya memperlakukan potongan-potongan jasad yang ada pada tubuh si jenazah korban bencana alam? Pertama, wa in aujada syai'an min atrafil mayyitin. Kalau hanya ditemukan potongan tubuh si mayit kayadin seperti tangan saja, au rijlin kaki saja, au ras atau seandainya kepala saja, ya maka tidak usah dimandikan, tidak disolatkan, tapi langsung dikuburkan saja. Ini pendapat pertama. Jadi potongan-potongan jasad itu ya tidak usah dimandiin, ya dibungkus gitu maksudnya, tidak disolatkan tapi langsung dikuburkan saja. Ya. Nah kemudian itu tidak aksarul badan. Kalau ditemukan potongan tubuh mayit yang lebih utuh, nggak cuma sepotong-sepotong doang, dia masih nempel, cuma separuh dan sebagainya. Kata Imam Abu Hanifah, ya, maka dia dimandikan, dikafani, disolati dan dimakamkan. Beliau mengkhususkan begini, wa in kana nisful badan, kalau ketemu separuh jasadnya saja, wa ma'ahu ar-ra's, ya, yang separuh badan itu palanya masih nempel, ya, maka dia dikafani, ya, dimandikan, dikafani, disolati, termasuk juga dimakamkan, kata Imam Abu Hanifah. Yang penting palanya nempel gitu kira-kira, ya, walaupun badannya masih separuh. Nah kemudian dalam pendapat yang lain, wa in kana masfuqan nisfaini bulan, kalau terbelah memanjang separuh, fawajada minhu ahda nisfaini, atau dia ditemukan hanya separuhnya saja, maka tidak dimandikan, tidak disolati, tapi dikuburkan dalam rangka apa? Walakinnahu yudfanu li hurmatihi. Dia dikuburkan sekedar memuliakan, menghormati bahwa potongan-potongan atau ya bagian daripada tubuh yang ditemukan itu bukan tubuh binatang tapi manusia. Nah, makanya dikuburin ya untuk memuliakannya. Ya, ini berbeda pendapat ulama lah. Kalau nanti kapan-kapan kita jadi tim evakuasi, tidak hanya bencana alam yang dahsyat, korban kebakaran satu kampung kita monolog, ya, bagaimana kondisinya sudah gosong, ya, cuma tinggal apa gitu yang tersisa, dilakukan sebagaimana yang disampaikan lewat pendapat-pendapat para ulama. Nah kemudian yang berikutnya, jenazah tidak diketemukan. Ada anak nangis, apa lu tau nangis? Bapak saya om, ngapain bapak? Agak ketemu om. Udah nyari, udah berapa lama, sebulan. Ya, maka jasad yang tidak ketemu korban terdampak ini cukup dilakukan sholat gaib. Sholat gaib apa? Bukan sholat yang kita pindah ke alam gaib, bukan. Sholat yang dimana jenazahnya ada di tempat lain. Ya, salah satu dalil yang cukup masyhur adanya pensyariatan sholat gaib pada saat Rasulullah mendapatkan kabar wafatnya Raja Najasyi. Ini raja Nasrani tapi masuk Islam, meninggal dalam keadaan Muslim. Ya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ana'an Najasyiyah fil yaumil ladzi mata fi. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam memberitakan kabar kematian Raja Najasyi pada hari kewafatannya. Wa kharaja bihim ila musalla. Nabi keluar dengan sahabat menuju tempat salat. Fasaffa bihim. Kemudian Nabi membariskan para sahabat wa kabbara alaihi arba'an. Nabi salat sebagaimana salat jenazah dengan 4 kali takbir. Ya, ada nih di antara kita nanya, niatnya apa Ustaz? Gitu ya. Niat ya, boleh dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa orang Ajam. Kenapa alasannya? Karena niat yang dilafazkan itu dilakukan sebelum sholat, jadi tidak ada masalah. Ya, sekalipun ada ulama yang menyunahkan membaca talafuz bin niyah, ada yang memakruhkannya, ya, ada yang memasukkan sebenarnya bermuara pada perbedaan pendapat apakah niat itu syarat atau niat itu rukun. Kalau syarat, ini kan belum sholat isya nih,
Antum harus mentahin niat, ntar gue mau sholat isya nih. Makanya kalau ada saudara kita suka datang masuk ke pintu masjid tiba-tiba sholat nggak pakai talafuz biniyah, maka mungkin dia mengambil pendapat yang menyatakan bahwa niat itu adalah syarat. Sebelum sampai ke masjid dari rumah sudah ditayin, saya mau sholat maghrib, saya mau sholat isya, tiba-tiba Allahu Akbar nggak pakai usul lagi. Tapi ada pendapat ulama yang menyatakan bahwa niat itu rukun, sehingga dilakukan nggak boleh jauh-jauh dari kafiat yang lain. Ya, makanya ya ada istilahnya 4 ulama sekalipun berbeda tentang melafazkan niat, ya, tapi ulama sepakat niat hahuna, niat itu di hati. Ada ulama yang menyunahkan untuk melafazkan untuk menguatkan niat di hati. Ya, dan ulama yang memakruhkan belum paham melafazkan niat sebelum sholat, yang nggak ada masalah. Kenapa nggak ada masalah? Ya nggak ribut-ribut kayak gitu kan? Ya kenapa? Karena itu dilakukan di luar sholat. Batas sholat itu apa? Muftatahatun bit takbir wa muhtatamatun bit taslim. Mulainya sejak takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan perbuatan di luar sholat kalau dilakukan di dalam sholat batal. Ya, jadi jangan pakai usolinya dibaca pas pada saat udah takbiratul ihram, batal sholat kita. Ya, maka ada yang mentakin niat itu di hati. Ya, walaupun disunahkan melafazkannya. Nah, buat kita yang senang melafazkan talafuz bin niyah pada saat sholat jenazah misalnya, bagaimana caranya? Kalau sholatnya sholat gaib jenazah laki-laki, usolli ala mayyiti fulanil ghaib. Saya menyolati jenazah si fulan. Kalau kita tahu namanya sebut, kalau enggak ya fulan aja udah. Arba'at takbirat, ya, dengan 4 takbir fardhu kifayah makmuman lillahi ta'ala, kalau jadi makmum. Kalau jenazahnya perempuan, usolli ala mayyitati fulanatil ghaibah, arba'at takbirat fardhu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Saya menyolati jenazah si fulana yang berada di tempat yang lain dengan 4 takbir fardhu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Kalau jenazahnya laki perempuan bagaimana? Usolli ala jami'i mauta qaryati kada. Saya menyolati seluruh kaum muslimin yang jadi korban, al-ghaibin al-muslimin, yang jadi korban di desa apa sebutnya, yang berada di tempat lain dengan 4 kali takbir fardhu kifayah makmuman lillahi ta'ala. Boleh pakai bahasa Arab, boleh juga pakai bahasa Indonesia. Kenapa? Karena sholat belum dimulai, boleh. Ya, segala perbuatan yang sholat belum dimulai, ya tidak membatalkan sholat. Silakan. Nah, kemudian yang berikutnya terkait dengan harta warisan korban bencana alam. Ya, saya di sini enggak kelihatan ya. Kalau bicara tentang korban bencana alam ini, para ulama menerapkan 2 kaidah kasus kematian akibat bencana. Kaidah pertama, yang meninggal belakangan jadi ahli waris daripada orang meninggal lebih dulu. Contoh, ada rumah keturuban tanah longsor, tim evakuasi mungkin suaminya sudah meninggal, tapi istrinya sekalipun dia terpendam tanah longsoran masih hidup, matanya masih mendelik-delik, jantungnya masih berdetak, walaupun sulit bicara, tapi secara medis ini perempuan hidup. Ketika dibawa ke tenda pengobatan, ya, tenda evakuasi korban, bertahannya cuma 1 jam doang, meninggal. Makanya kaidah pertama, suaminya yang meninggal duluan namanya pewaris, yang meninggal belakangan istrinya jadi ahli. Wah, maksudnya bagaimana kalau suami punya harta, ya, si istri yang meninggal terakhir itu dapat warisan juga. Nah, warisannya buat siapa? Kan meninggal juga. Nah, nanti akan diberikan kepada ahli warisan terkait. Contoh misalnya, kalau misalnya ada kecelakaan menimpa penumpang sebuah mobil minibus, akibatnya apa? Si supir suami meninggal di tempat, penumpangnya istrinya masih hidup waktu ditolong, dibawa ke rumah sakit Sukanto tuh di Kramat Jati tuh, ya, belum sampai meninggal, ya enggak? Nah, berarti kan kita tahu suaminya meninggal duluan, istrinya meninggal belakangan. Berarti antara suami dengan istri ada hubungan mewarisi. Ya, si suami punya banding, punya harta, istrinya dapat warisan. Ya, suami dapat warisan nggak dari istrinya? Suami dapat warisan nggak dari istrinya? Ya enggak, kan meninggalnya duluan, gitu ya. Nah, contoh misalnya
suami istri yang jadi korban tadi punya satu anak perempuan. Si suami masih punya ibu dan 3 saudara laki-laki sekandung. Sementara istrinya punya ayah, punya 2 saudara perempuan. Nah, bagaimana menghitung warisnya? Coba kita lihat. Ini udah pelajaran udah nyampe belum? Tentang berapa bagian udah tadi? Belum ya? Udah ya? Apa kagak tahu? Ya, kasus pertama yang meninggal siapa? Suaminya. Suami punya ahli waris ibu, istri, anak perempuan, sama 3 saudara laki-laki sekandung. Pertanyaannya sekarang, ada ibu, ada istri, anak perempuan, 3 saudara laki-laki sekandung, yang nggak dapat ada nggak? Ada nggak yang nggak dapat? Kita rinci ya. Ibu dapat nggak warisan? Dapat nggak? Nggak dapat. Dapat apa enggak? Hah? Nggak kedengeran. Dapat nggak? Dapat. Ada yang bilang nggak tadi? Ada yang bilang nggak? Antum wakilin dapat nggak? Nggak tahu. Dapat apa nggak? Dapat. Alasannya kenapa dapat? Karena Allah yang bagi. Ya. Wali abawaihi kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Ya, bagi orang tua ayah ibu dapat warisan, dapat masing-masing berapa? 1/6 bagian. Kalau ternyata si mayit meninggal punya anak, dapat tuh. Ibu dapat ya. Istri dapat ya? Pasti ya, dari pernikahan dapat ya istri. Anak perempuan dapat. Ya. 3 saudara laki-laki sekandung, saudaranya dapat nggak? Kenapa enggak? Masih ada siapa? Ada anaknya, bapaknya kagak ada. Si suami punya emak, emaknya ada, bininya ada. Kenapa bini masih dihitung? Karena dianggap hidup pada saat suami wafat. Ini yang saya maksud nih, kaidah pertama. Anak perempuan dapat, atas 3 saudara laki-laki sekandung dapat nggak kira-kira? Dapat nggak? Dapat warisan nggak saudara tuh? Enggak. Kenapa nggak dapat? Oh, kenapa harus kan diatur sama fikih. Kenapa nggak dapat? Alasannya nggak ada. Ya, apa alasannya nggak dapat ya? Ada anak mana yang bisa menghalangi jalur saudara? Ada nggak anak laki-lakinya? Saya tanya. Ada nggak? Nggak ada. Ayah nggak ada, anak laki-laki nggak ada, sehingga saudara itu bisa mendapatkan waris. Ya, anak perempuan itu menghalangi saudara yang seibu saja. Ya, kalau si suami punya saudara satu emak beda bapak, yang satu emak nggak dapet, kenapa? Ada anak mau laki mau perempuan, khusus perempuan, saudara yang seibu nggak dapat warisan. Tapi yang sekandung udah pasti dapat. Pertanyaan kedua, kalau dapat emak dapat berapa? Nah itu tuh kita kagak tahu kan nih. Berapa yang emak dapat? Tadi dijelasin tuh berapa? As-sudus 1/6. Istri kalau suami meninggal punya anak berapa duit? Berapa besaran bagiannya? 8. As-sumun dapat 1/8. Anak perempuan sendirian. Wa in kanat wahidah falan nisf. Nah, nisfu berapa nisfu? Pengertian nisfu apa tuh? Kan kalau ada istilah nisfu Sya'ban, berarti nisfu itu berapa? Separuh, ya dapat 1/2 ya. Nah, saudara laki-laki sekandung itu dapat berapa? Ada yang tahu? Dapat sisanya. Kata Nabi apa? Al-hikmul faraid li ahliha. Bagi itu warisan kepada orang yang berhak. Maksudnya apa? Orang-orang disebut dengan ashabul furud. Ibu dapat bagian tetap ashabul furud, istri dapat bagian tetap ashabul furud. Anak perempuan gak diberdampingan sama anak laki-laki ashabul furud. Nggak ada lagi yang terima, tapi masih ada sisa. Sisa itu namanya asobah. Ya, asobah kata Nabi, wama baqiya. Adapun sisa warisan itu falil aula rajulin zakat, untuk laki-laki paling utama. Nah, ini saudara ini dapat bagian. Ya berapa sisanya kita nggak tahu, 1/6, 1/8, gimana tahu sisanya? Nah ini pelajaran matematika kelas 4 SD Pak. Nyamain penyebut ya. Penyebut yang mana ya? Bawah ada 2, 6 sama 8. Cari bilangan yang bisa dibagi 2, 6 sama 8 berapa?
Berapa Pak? 24. Ya sahamnya 24. Kita samain kalau gitu 1/6. 24 bagi 6 4 kali 1 4. Ibu dapat saham berapa? 4/2 4. Istri berapa? 3/24. 24 bagi 8 3 kali 1 3/24. Anak perempuan 24 bagi 2 kali 1 12/24. 4 tambah 3 7 tambah 12 19. Itu jatah ashabul furud. Hartanya 24, masih sisa berapa? 24 dikurang 19 berapa? 5/24 namanya asobah, jatah saudara laki-laki sekandung adik 3 bagi rate itu. Bayangkan kalau suami punya duit 24 miliar Pak. Gurih udah, sedihnya 2-3 hari doang. Ya, 4 hari seneng lah, bandanya banyak ya. Suami ninggalin badai 24 miliar, ibu dapat 4 miliar, istri 3 miliar, anak perempuan 12 miliar, saudaranya dapat 5 miliar. Ada yang begitu? Ada aja ya. Punya bandai banyak ya. Sultan ya. Sultan apa ini? Nah, ini sebutkan suami. Sekarang yang wafat yang terakhir siapa? Yang terakhir wafat siapa? Istrinya. Kita hitung jatah warisan ahli waris istri. Kedua, kematian istri, dia punya harta. Harta tadi dari suami berapa tuh? 3/24 atau 1/8 saham warisan harta peninggalan almarhum suaminya. Ahli warisnya siapa? Ada ayah, ada anak perempuan, ada 2 saudara perempuan sekandung. Ayah dapat enggak? Dapat enggak ayah? Dapat ya. Berapa bagiannya? Ibu tadi berapa ibu? 1/6. Ayah tadi berapa? 1/6 juga. Wali abawaihi, buat kedua orang tua ayah dan ibu. Ya. Anak perempuan tadi berapa sendirian? 1/2. Saudara perempuan sekandung dapat nggak nih masalahnya? Saudara perempuan sekandung dapat nggak Bang? Kalau nggak tahu nyaluk Bang, biar cepet kan kita jawabnya. Ya, mungkin nanti kelamaan. Ya, dapat nggak? Nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Ada siapanya? Bukan anaknya, ada ayahnya si mayit. Ya, jadi kalau melihat siapa yang menghalangi siapa, lihat kedudukan garis kerabat yang dekat sama yang jauh Pak. Yang jauh akan dihalangi sama yang dekat. Ayah sama saudara, sama si mayit dekatan mana? Ayah saudara terhalang nggak dapat. Ya maka saudara perempuan namanya mahjub. Dia nggak dapat padahal dia sebagai ahli waris, tapi kedudukannya mahjub, terhalang gara-gara ayah si mayit masih hidup. Nah kalau kita dirinci 1/6 ayah, setengahnya si anak perempuan, kita samain sahamnya 6, maka anak perempuan dapat 3/6 bagian. 3 tambah 1 4/6, sisanya 2/6 buat siapa Pak? Buat siapa kira-kira sisa 2/6? Saudara perempuannya nggak dapat. Dari mana itu? 2/6 buat siapa? Buat siapa? Buat ayah. Ayah dapat 2 dari dapat ashabul furud, dapat 1/6. Ketika ya ada saudara, keberadaan ayah menghalangi saudara, maka ayah juga mendapatkan sisa. Falil aula rajulin zakar, sisanya buat laki-laki paling utama. Jadi ayah dapat 3/6, ya anak perempuan dapat 3/6, masing-masing setengah bagian. Itu cara hitung kalau ada terjadi korban bencana alam. Kaidah pertama. Kaidah yang kedua, kalau ternyata semuanya meninggal dunia, ya rumah ketimpa reruntuhan, tiba-tiba dievakuasi, meninggal juga semuanya. Tim evakuasi melihat pada jadi mayat semua, maka antara mayat satu dengan yang lain tidak ada mewarisi. Si mayat suami ahli warisnya yang menjadi suami, ya yang terkait dengan suami, yang istri juga terkait dengan istri, antara suami istri tidak ada mewarisi. Kenapa? Dua-duanya meninggal bersama. Jelas ya? Nah, ini kaidah. Yang kedua, nggak ada saling mewarisi. Ya. Nah kemudian yang berikutnya, kalau terjadi bencana alam secara fikih itu yang wajib nolong siapa itu? Siapa yang nolong? Yang wajib nolong korban bencana alam siapa? Negara. Satu sisi negara diberikan kewenangan boleh menghukum mati dalam
Dalam hukum kisos, kalau ada seorang berzina padahal dia sudah menikah, hukum rajam sampai mati, Pak. Ya, negara diberikan kewenangan oleh syariat boleh menghilangkan nyawa dan itu tak berdosa. Karena kewenangan pengadilan, ya. Tapi di sisi yang lain, warga negara punya kehidupan, wajib dipelihara kehidupannya. Maka korban-korban bencana alam nggak boleh sampai terlantar, apalagi sampai dibiarkan mati kelaparan. Apalagi kalau sumbangannya dikorupsi, Pak. Nggak kebayang dosanya tuh. Ada dana bantuan dikorupsi sama si fulan, dosanya sebanyak orang yang disampaikan haknya, ditambah hari-hari susah gara-gara bantuannya nggak sampai pada itu. Jahat, ya, jahat-jahatnya orang itu, ya orang pada menderita, ya. Makanya ngeri. Mohon maaf di dalam kasus kecelakaan, Pak, ya, motor ringsek, korbannya mati, ya, itu motor ditahan. Ya, untuk ngambil aja konon gitu, kalau nggak ada, bukan sarangnya bukan. Kalau orang Korea sarangnya, ya. Tapi begininya kita, ya. Kalau nggak ada duitnya, nggak bisa keluar gitu. Ya, jadi orang udah susah gitu, masih gitu. Hati-hati. Ya, jadi negara nggak boleh abai, Pak. Negara tidak boleh abai sampai warga negara kena bencana, apalagi sampai mati kelaparan dibiarin, naudzubillah. Nggak boleh. Ya, nah buat kita rakyat jelata bagaimana? Boleh nggak kita nolong? Wajib enggak, gitu ya. Kita diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala akan kepedulian kita sama saudara kita yang pada susah. Ya, banyak riwayat, banyak hadis, ya saya baca ini. Bagaimana fadilah menolong saudara kita yang kesusahan. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala al-muslimu akhul muslim. Muslim sama muslim saudare. La yadhlimuhu wa la yuslimuhu. Jangan sampai dia zalim, jangan sampai ada musuh kita berkhianat sama saudara kita serahin dia, jangan. Ya wa man kana fi hajati akhi, barang siapa yang memenuhi hajat saudaranya, kana Allah fi hajatihi, maka Allah pasti memenuhi hajat dia. Kalau antum merasa kekurangan, ya punya kebutuhan masih kurang aja, jangan Allah disalah-salahin. Antum peduli enggak sama tetangga, sama saudara yang kesusahan? Ya, nah disebutkan nih, bagaimana Allah waqahu fi aunil abdi, maka al-abdu fi auni akhi. Allah akan nolong seorang hamba selama si hamba ini mau nolong saudaranya. Ya bahkan Nabi sampaikan apa? Walian tamsyiya ma'a akhi fi hajatin. Aku lebih senang jalan ke saudaraku memenuhi hajat dia. Bang, naik motor bang, mau kemana kita bang? Kita ke pasar, Pondok Gede. Ngapain? Ente mau ayam, tunjuk beli aneh ayam. Ente mau beras buat anak minum ini di rumah, ayo tunjuk beras yang mana yang mau ente makan. Oh yang ini nih, beras rojo lele. Ya, bulan wangi, ambil. Mau berapa gerobak ente mau? Kita yang bayar. Kata Nabi apa? Ahabu ilayya, lebih aku sukai kalau aku jalan sama saudara memenuhi hajat dia min an a'takifa fi hadzal masjid, ya syahran, ya daripada aku beriktikaf di masjid ini, kata Nabi, ya selama sebulan. Antum rajin ibadah tapi enggak peka sosial, percuma antum ibadah. Iya enggak? Rajin sholat ratusan rakaat, zikirnya jutaan kali, itu mah manfaat buat antum doang tuh mah. Ya, tapi keluar masjid dengan kemudian antum, ya tetangga kelaparan, tetangga kesusahan, janda punya anak yatim banyak. Ada yang nanya, Ustaz, bagaimana caranya kita berbuat baik kepada anak yatim? Gampang, kawinin emaknya. Tertawa. Ya kenapa? Kawin emaknya sekali lagi 2 pulau. Ya, emaknya kecanda, anaknya kecomot. Yang istilahnya apa? Buy one get two. Ya beli satu dapat hadiahnya 2. Yang begitu yang benar, dua-duanya utama. Ya nggak ngajarin sih. Kalau mau begitu, ya Nabi begitu. Ya enggak? Nah jadi masya Allah ya. Jadi yang namanya kita ini diuji oleh Allah tentang kepedulian kita nolong saudara kita. Nah bagaimana ada bentuk-bentukan di masyarakat komunitas relawan? Kemarin gempa di Cianjur, gempanya di Garut, Sukabumi, berasa getarannya katanya tuh. Ya, pada hancur sebagian rumah, misalnya begitu. Ada masyarakat membentuk komunitas. Ya, penggalangan dana, ya enggak? Tapi ilegal, bukan atas nama pemerintah. Kalau dia benar disalurin itu sumbangannya, pahalanya masya Allah. Ya, pahala orang yang nyumbang dia dapat sebagai wasilahnya.
ya itu sumbangan nyampe ke orang yang berhak dapat lagi sebanyak orang yang merasakan maslahatnya itu. Masya Allah. Tapi kadang-kala kita yang nyumbang kagak tahu diri juga. Ya, Ustaz, Anda sampaikan tolong ke korban sono berapa duit? Ya, 1 juta, ongkosnya kasih Pak. Ini ongkosnya Ustaz, buat antum jalan ke Cianjur. Ya, jangan sampai ada orang yang malah ngambil dana operasional dari uang yang disampaikan. Kalau nggak bayar ya boleh memang, tapi caranya ma'ruf. Yang umum-umum aja. Sumbangan 10 juta, Masjid Al-Hikmah, Komplek AR. Relawannya berapa? 10 orang berangkat. Ya, yang 10 orang papet-papet kalau punya duit. Ya, dia jalan ke sana cuma menang semangat. Ada operasionalnya, ongkosnya ditanggung, makan selama perjalanan dibayarin. Akhirnya apa? Sampai ke sana dana 10 juta tinggal 2 juta. Ya, buat sumbangan 2 juta, yang 8 juta operasional. Ya, lebih besar masa ketimbang tiang. Nah, ini jangan sampai kayak begitu. Ya, sumbangan operasional gede banget. Ya, tapi bisa berangkat bapet, ya nggak punya duit. Ya, mau menang semangat, mau nolong. Ya jangan emosi itu. Ya. Nah ini kalau dia jahat, dia nipu kaum muslimin, apa kata Nabi? Fayamutu wa qasun lahum. Kalau ada orang meninggal dunia, dia mati dalam keadaan menipu orang lain. Illa haramallahu alaihi jannah, Allah haramkan surga buat dia. Hati-hati. Ya, orang yang menipu alaisa minni kata Nabi, bukan golongan aku kata Nabi. Ya, hati-hati. Ini penting sekali kita pahami. Sekalipun berapa kepedulian kita, ya sampai masyarakat membentuk komunitas penggalangan dana, ya kudu benar cara melaksanakannya. Biar kebaikan itu ya sinergi, ada pahalanya, kita juga nggak melakukan pelanggaran secara syariat. Ya, begitu Bapak Ibu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada pertanyaan, dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya berapa nanya sedikit Ustaz terkait yang tadi yang korban bencana meninggal semua itu saja. Itu kan ada hartanya, jadi harta itu kemana larinya itu? Ya, Kan nggak ada pewarisnya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi ketika ada korban bencana alam, suami istri meninggal, anak-anak mereka meninggal. Yang namanya ahli waris itu kan ada jalur 3 ya, selain daripada jalur pernikahan. Ada pertama jalur farok namanya, jalur cabang, anak, cucu, cicit, apa itu cicit? Cucurun, apa namanya? Nggak tahu saya. Pokoknya anak cucu ke bawah. Ya. Itu anak cucu kagak ada. Jalur farok, jalur usul. Siapa jalur usul? Ada ayah, ada ibu. Asli mayit suami istri, suaminya mungkin masih utuh tuh, ayah ibunya. Sementara istri cuma emaknya doang. Ya berarti kan orang tua si mayit dapat warisan, gitu loh. Kalau dia pun meninggal, maksudnya si mayit antar mayit nggak ada sebab mewarisi lagi. Kenapa? Pada meninggal sama-sama. Itu kaidah yang kedua Pak. Tadi itu kalau ditemukan mayit ini meninggal semua, bukan dia nggak punya ahli waris, kita teliti dulu ahli waris masih ada nggak. Nah, kalau jalur usul gak ada, ayah ibunya daripada kagak ada Ustaz, suami istri sama anak itu meninggal semua. Nah, kita lihat apakah suami masih punya saudara apa enggak? Saudara yang sekandung, saudara yang seayah saja, saudara yang seibu saja. Saudara juga enggak ada juga kan? Kalau nanya murid begitu tuh, kurang ajar emang, ngeselin nanyanya. Ya, kalau saudara kagak ada gimana Ustaz? Seperti jawab juga ponakannya. Ponakan laki dari saudara laki yang sekandung maupun yang saya saja. Kalau ponakannya kagak ada Ustaz, ya nyambung lagi. Pamannya, paman siapa? Paman si mayit, saudara laki-lakinya, ayah. Ya si mayit punya ayah, nggak ada kan? Si ayah punya saudara laki-laki namanya paman. Encang-encingnya itu mayit tuh, gitu loh kira-kira. Kalau mungkin kalau encang itu apa? Kalau orang Jawa itu Pak D ya. Kalau encing Pak Le gitu kan, ya ada Pak Gede sama Pak Celek gitu kira-kira gitu. Ada yang tua, ada si Mamang nih ya. Kalau pamannya nggak ada Ustaz, nah masih ada satu lagi siapa? Sepupu laki-lakinya. Ya, sepupu laki-lakinya anaknya siapa? Anaknya paman
saudara laki-lakinya ayah. Kalau sepupunya kagak ada, nah ini ajib nih. Bandeknya berarti kagak ada lagi yang mewarisi ahli warisnya. Lalu dimanakan hartanya? Nah, ini satu bab sebenarnya Pak. Ya, pewaris meninggal dunia nggak punya harta, nggak punya ahli waris, dimanakan hartanya? Ini deh ya. Nah, saya kasih bocoran begini. Ada dua kelompok pendapat ulama. Ya, ulama pertama ini pendapat jumhur, Pak. Ya, pendapat jumhur yang mengatakan bahwa kalau ahli warisnya kagak ada, itu diambil sama Baitul Mal. Baitul Mal negara, ya dulu kan di masa Khalifah Umar itu Baitul Mal itu sudah mapan itu, ya mengumpulkan harta-harta yang tidak halal dari pejabat. Ya, ada harta hasil rampasan perang, ada harta hasil tanah-tanah kharajiyah, di mana Islam membebaskan ya satu penduduk satu daerah ya tanah-tanah mereka menjadi milik kaum muslimin, ya ditampung oleh Baitul Mal itu, ya. Kemudian ada pengelola zakat, ya termasuk juga mengelola harta-harta warisan yang tidak ada ahli warisnya. Ada kerabat tapi dia bukan ahli waris, ada kerabat ahli waris satu pun kagak ada. Nah, pendapat pertama ini diserahkan kepada Baitul Mal negara. Sekarang ini ada nggak Baitul Mal negara? Ada nggak kira-kira? Nggak ada sebenarnya. Tapi kalau mau dihukumi sebagian saja, harta yang tidak dimiliki, harta seseorang yang meninggal, ahli warisnya nggak ada, maka harta itu jadi milik kaum muslimin, Pak. Ya diwakafkan menjadi milik kaum muslimin. Ya kalau misalnya kepanjangan tadi Baitul Mal adalah ZIS atau Bazis, atau misalnya Masjid Al-Iman ini punya lembaga zakatnya, ada amil yang bekerja sepanjang hari, ya sepanjang tahun, ada amil yang dideklarasikan dia resmi sebagai amil di masjid ini, serahkan jadi harta milik kaum muslimin. Ya, ada pendapat yang ternyata ini pendapatnya Al-Imam Abu Hanifah, di mana hubungan kaum muslimin secara umum, antum bertetangga Pak, ada tetangga muslim, sama tetangga saudara kita muslim, yang utama yang mana? Orang lain atau saudara? Saudara. Hatta kalau kita punya kebaikan yang ditambahkan saudara, dapat pahala dua. Pahalanya dua. Seorang wanita namanya Zainab. Zainab ini orang kaya, wanita kaya, nanya ke Nabi, ya Rasulullah, kalau ada istri kaya punya harta, dia mau bayar zakat, boleh nggak saya bayar zakat untuk suami yang suami saya miskin? Ada kan suami-suami miskin Pak, yang cuma modal ganteng doang, modal ganteng tapi bapet nggak duit. Ya tapi tuh bini senang sama kita. Kitanya miskin, kenapa? Karena yang namanya kekayaan tidak menular Pak. Yang kaya bini, suami kagak nular kekayaannya. Kenapa? Karena itu bapet punya bini. Nah ketika si istri punya harta mau bayar zakat, dikasihlah zakat itu untuk suaminya miskin. Kenapa? Suaminya sebagai mustahik zakat. Boleh nggak kira-kira? Suami menerima zakat dari istri boleh nggak? Boleh. Tapi kalau suami ngasih zakat untuk istri boleh nggak? Kenapa nggak boleh? Nah, karena istri itu termasuk orang yang wajib kita nafkahi. Suami nggak wajib dinafkahi sama bini. Biar dikata miskin juga, ya masih wajib dia nafkahin bininya, walaupun kaya bininya masih wajib kita. Ya jadi kata Nabi, ya kalau ada wanita membayar zakat untuk suaminya yang miskin, kata Nabi apa? Laha ajron, dapat dua pahala. Pahala pertama karena mendahulukan apa? Ajrul qurabah, dia mendahulukan kerabat yang dekat. Ya, wa ajrul sedekah, dapat pahala dari zakat yang dibayarkan juga. Nah jadi termasuk juga bagaimana dasar ketika Allah turunkan ayat tentang keutamaan kaum muslimin dengan kaum muslimin yang lain, ternyata ada hubungan ulul arham itu lebih utama ketimbang yang ada hubungan kerabat Pak. Maka kalau ada ahli waris yang seorang pewaris meninggal dunia, ahli warisnya kagak ada satupun, kerabat yang bukan ahli waris boleh terima harta itu. Karena lebih utama kerabat, walaupun bukan ahli waris. Siapa contohnya? Kerabat yang bukan ahli waris. Kakek dari jalur ibu, bukan ahli waris. Keponakan perempuan, bukan ahli waris. Keponakan dari saudara perempuan, bukan ahli waris. Ya, termasuk apalagi cucu dari anak perempuan, bukan ahli waris kita. Paman atau bibi dari jalur ibu, bukan ahli waris kita.
bibi daripada jalur ayah bukan ahli waris kita, sepupu perempuan anaknya paman bukan ahli waris kita. Ya, coba ulangi. Ya, nyanyi doang. Ya pokoknya itu dia dapat harta Pak dari kalau seorang meninggal dunia ahli warisnya kagak ada. Nah cuma nanti ulama beda pendapat gimana cara baginya. Yang paling gampang suruh bagi rata aja dah. Mau laki mau perempuan bagi rata. Kenapa? Karena memang tidak ada kewajiban membagi sesuai waris. Karena dia bukan ahli waris. Gitu ya. Nah, jadi yang dimaksudkan tadi kalau mayit-mayit itu bergeletakan mati meninggalnya bersamaan antara mayit satu sama mayit yang lain itu nggak mewarisi. Tapi harta masing-masing dia diwarisi sama ahli warisnya. Kalau tadi anak meninggal juga, anak nggak punya, saudaranya ada enggak? Saudara yang nggak ada, ponakannya ada enggak? Laki-laki, ponakan laki dari saudara kita sekandung maupun yang seayah. Enggak ada juga pamannya, enggak ada juga sepupunya. Habis sudah selesai. Berarti bisa diberikan kepada kerabat yang bukan ahli waris. Mudah-mudahan paham. Mudah-mudahan ya Allah kasih pemahaman. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi sekarang? Masih ada lagi pertanyaan? Apa? Cukup? Ya, kalau cukup alhamdulillah. Berarti saya pulangnya nggak kemaluan. Ya, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi, nanya yang banyak, manfaatin waktu terbaik ya sama saya ini. Ya dimanfaatkan kalau guru siapapun datang atau mau tanya, walaupun kita sudah tahu Pak, bukan mau mendebat guru, jadikan itu jadi ilmu Pak. Karena ada orang yang cuma menang badan keker, kumis baplang, nanya kagak berani Pak. Ya antum wakilin dah ya, kali aja nanya, dia mau nanya, wakilin sama antum, akhirnya dapat ilmunya insya Allah. Ya, saya rasa begitu materi kita tentang hukum fikih terkait bencana alam, termasuk bagaimana syariat mengatur harta warisan korban terdampak bencana alam. Ya, apa yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Banyak bicara banyak salah. Kalau salah saya minta maaf kepada Allah, sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahannya. Mari kita tutup dengan kalimat alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.